what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ada di rumah, selamat pagi. Kita ketemu kembali dalam pembelajaran kimia hari ini. Anakku yang berbahagia, mari kita selalu tetap melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dari Allah yang Maha Kuasa untuk mempelajari mata pelajaran kimia hari ini. Amin. Ya, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Mulai. Selesai. Salam pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini pertemuan ketiga untuk bab 1 materi dan perubahan, yaitu mempelajari sistem campuran dan teknik pemisahan campuran. Dan kali ini Bapak di kelas ditemani Haikal untuk membantu menyampaikan materi kepada kalian semua di rumah. Apa kabar Haikal? Apakah hari ini kamu dalam keadaan sehat? Ya, alhamdulillah Pak Guru. Saya dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Assalamualaikum dan halo teman-teman yang ada di rumah. Semoga kalian juga selalu dalam keadaan sehat ya. Marilah kita bersama-sama mempelajari materi hari ini. Oke teman-teman, semangat. SMK bisa. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran hari ini. Tolong simak sampai selesai ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah belajar kalian dapat yang pertama menjelaskan 3 perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Kedua, mengelompokkan contoh-contoh materi dalam kehidupan sehari-hari ke sistem campuran, larutan, koloid, dan suspensi. Ketiga, mengkomunikasikan beberapa teknik pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dan kimia materi. Anak-anakku sekalian, di pelajaran sebelumnya sudah dijelaskan materi di sekitar kita itu dapat berupa unsur, senyawa, dan campuran. Dari ketiga bentuk materi tersebut, yang akan kita pelajari hari ini yaitu sistem campuran. Sebelum pelajaran dilanjutkan, marilah anak-anakku sekalian tolong perhatikan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi yang pertama, kita ingin mencampurkan garam dengan air, kemudian tepung dengan air, dan kopi dengan air. Kita campurkan garam dapur dengan air, kemudian kita aduk sampai rata. Kemudian tepung dengan air, rata. Kemudian kopi kita campurkan dengan air. Dari ketiga campuran tersebut, mana yang merupakan larutan, mana yang merupakan koloid, dan yang merupakan suspensi. Inilah anak sekalian campuran air dengan garam dapur, kemudian tepung dengan air, dan bubuk kopi dengan air. Ilustrasi yang kedua yaitu pemisahan campuran dengan cara filtrasi. Disiapkan botol kosong, gunting, kertas tisu, dan materi campuran. Anakku sekalian, kita ingin membuat corong ya.
untuk pemisahan campuran, yaitu digunting botol kosong tadi. Ya, sudah terpotong membentuk corong, tutupnya dibuka, kemudian bagian bawah letakkan di sebelah materi campuran, kemudian kita mengambil tisu untuk dilapeskan di atas corongnya. Kemudian setelah itu kita tuangkan materi campuran di atas corong, ya, kita tuangkan sedikit demi sedikit sampai habis, tidak bersisa campuran kopi dan air tadi. Ya, sudah selesai, sudah habis. Iya, kita tunggu sampai habis yang ada di kertas saring. Setelah tidak ada lagi cairan yang ada di corong, kemudian kita lepas kertas tisunya. Setelah melakukan penyaringan, yang mana anak-anakku yang disebut dengan filtrat dan yang mana yang disebut dengan ampas? Tolong jawabannya di-share melalui Google Classroom ya. Selanjutnya, di dalam kehidupan sehari-hari ada banyak materi yang berupa campuran. Tolong sebutkan, Haikal. Iya Pak Guru. Teman-temanku yang ada di rumah, ada pun contoh materi yang berupa campuran, diantaranya air teh, air kopi, air laut, air sungai, adonan kue, asap, air garam, dan lain-lain Pak. Jumlahnya banyak sekali. Terima kasih Haikal. Memang materi yang berupa campuran banyak sekali. Bahkan kita tidak sanggup menghitung dan menyebutkan satu persatu. Ada yang akan ditanyakan Haikal? Ada Pak Guru. Apa perbedaan senyawa dan campuran? Ya, perbedaan senyawa dengan campuran yaitu untuk campuran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sifat dan komposisi bervariasi. 2. Masih mempunyai sifat zat asalnya. Sedangkan ciri-ciri untuk senyawa itu 1. Komposisi zat yang membentuknya selalu tetap. Dan yang kedua, sifat zat asalnya berubah. Bagaimana Haikal? Ya, terima kasih Pak. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Contoh materi yang berupa campuran telah disebutkan oleh Haikal. Namun, belum tahu apakah campuran itu termasuk sistem larutan, koloid atau suspensi. Oleh karenanya, kita perlu mempelajarinya. Dengan demikian, kita dapat menganalisis dan mengelompokkannya. Bagaimana apa pendapatmu Haikal? Ya Pak Guru, memang banyak materi yang ada di sekitar kita itu berupa campuran. Namun, kita belum sepenuhnya mengetahui apa itu sistem campuran. Semoga setelah belajar topik ini, saya dan teman-teman dapat menganalisis materi-materi yang ada di sekitar kita yang berupa campuran. Sepengetahuan kami, campuran itu terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Itu pun kami belum paham apa arti homogen dan heterogen. Pak Guru, apa arti homogen dan heterogen itu ya? Dan apa juga perbedaan larutan, koloid dan suspensi itu ya? Haikal dan anak-anakku di rumah, sifat homogen dan heterogen sistem campuran
serta perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Inilah yang akan kita pelajari kali ini. Baiklah Haikal dan anak-anakku yang ada di rumah, di atas sudah disinggung bahwa campuran sekitar kita itu dapat berupa larutan, koloid, dan suspensi. Untuk mengelompokkannya, materi-materi tersebut yang kita amati yaitu 1. Mengetahui besar dan kecilnya ukuran partikel yang membentuk campuran. Ukuran partikel untuk larutan kurang dari 1 nanometer. Untuk koloid antara 1 sampai 100 nanometer. Sedangkan untuk suspensi ukuran partikelnya lebih dari 100 nanometer. Kedua, badan setelah didiamkan untuk larutan terjadi satu fase atau satu wujud bersifat homogen, yaitu serba sama ukuran partikel-partikelnya, secara kasat mata jernih dan tidak dapat disaring. Untuk koloid, beberapa saat terjadi dua fase bersifat antara homogen dan heterogen. Keruh dapat disaring dengan penyaring ultra. Sedangkan suspensi terjadi dua fase bersifat heterogen, yaitu serba beda ukuran partikel-partikel yang tercampur, keruh, dan dapat disaring dengan penyaringan biasa. Berdasarkan uraian tersebut, maka contoh-contoh campuran yang telah disebutkan di atas dapat diklasifikasikan. Tolong Haikal, klasifikasikan ke sistem campuran, larutan, koloid, atau suspensi. Ya Pak Guru. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka contoh-contoh materi di atas dapat kita kelompokkan sebagai berikut. Untuk air garam, air teh, dan air laut merupakan larutan. Asap, campuran tepung dengan air dan adonan kue termasuk koloid. Air sungai, campuran air dengan pasir, air dengan bubuk kopi merupakan suspensi. Demikian anak-anakku sekalian tentang bagaimana menjelaskan beberapa perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Kemudian anak-anak yang berbahagia, dari ketiga sistem campuran tersebut, apakah dapat dipisahkan dari bagian-bagian materi pembentuknya dan bagaimana teknik pemisahannya? Marilah kita pelajari bersama-sama ya tentang teknik pemisahan campuran. Ada beberapa teknik pemisahan campuran. Tolong disebutkan Haikal untuk teman-temanmu di rumah. Baik Pak. Teman-temanku di rumah, ada beberapa teknik pemisahan campuran yaitu filtrasi, kristalisasi, sublimasi, destilasi, dan kromatografi. Ya, terima kasih Haikal. Anak-anakku yang ada di rumah, tolong dipahami pengertian masing-masing teknik pemisahan campuran dan berikut contoh-contohnya. Adapun teknik pemisahan campuran yang pertama, filtrasi. Filtrasi adalah pemisahan campuran dengan cara penyaringan. Contoh, penjernihan air keruh, penyaringan santan, dan penyaringan kopi. Ada yang akan ditanyakan Haikal? Ada Pak. Apa prinsip kerja penyaringan itu Pak? Oke, teknik pemisahan cara filtrasi yaitu ukuran partikel yang tersaring sebagai pengotor atau residu atau ampas berdiameter lebih besar daripada lubang penyaring, dan yang berdiameter lebih kecil dari lubang penyaring akan lolos, maka disebut filtrat atau hasil filtrasi atau penyaringan. Begitu Haikal. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Teknik pemisahan campuran yang kedua yaitu kristalisasi. Memiliki prinsip kerja salah satu zat yang tercampur pada keadaan lewat jenuh atau pekat akan membentuk kristal. Sebutkan contoh penggunaan teknik tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
tolong Haikal. Ya Pak, contoh penggunaan teknik kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pembuatan garam dapur dan pembuatan gula tebu. Kemudian teknik pemisahan campuran yang ketiga yaitu sublimasi. Sublimasi memiliki prinsip yang satu, dalam campuran terdapat perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan yang lainnya tidak menyublim. Bapak minta tolong Haikal sebutkan contohnya. Ya siap Pak. Contoh teknik pemisahan campuran sublimasi yaitu pemurnian kapur barus. Oke, terima kasih. Berikutnya anak-anakku sekalian, yang keempat yaitu teknik pemisahan campuran kromatografi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan migrasi dan distribusi senyawa atau ion-ion tersebut di dalam dua fase yang berbeda, yaitu fase gerak dan diam. Contohnya pemisahan zat warna pada tinta. Teknik pemisahan campur yang terakhir yaitu yang kelima, teknik pemisahan campuran secara destilasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik-titik. Sebagai contoh, pemisahan alkohol dari larutannya, pembuatan minyak kayu putih, dan pemisahan fraksi-fraksi dalam minyak bumi. Demikian anak-anakku sekalian beberapa teknik pemisahan campuran. Bila belum paham silahkan ketik di Google Classroom. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, agar supaya pemahaman terhadap materi tersebut meningkat, Bapak beri tugas dan divideokan, kemudian di-share pada Google Classroom ya, yaitu percobaan mandiri teknik pemisahan campuran cara filtrasi dengan prosedur sebagai berikut. 1. Masukkan 5 gram atau 1 sendok makan tepung kanji atau yang lain ke dalam gelas plastik yang berisi air dan aduk sampai rata. 2. Siapkan gelas plastik lain dan corong yang terlapisi tisu berada di atas gelas tersebut. 3. Saring campuran tersebut hingga tidak bersisa. 4. Tentukan mana sebagai residu dan yang mana sebagai filtrat. Mengapa terdapat ampas di penyaring dan air sebagai filtrat? Anak-anakku yang berbahagia, kita hidup sekali dan sekarang hidup di tengah pandemi corona yang berdampak terhadap kita semua. Penyakit tersebut menular. Agar supaya kita terhindar, maka yang kita lakukan yaitu mematuhi protokol kesehatan, yaitu di rumah saja dan mencuci tangan setelah memegang benda dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Di akhir pembelajaran ini kesimpulannya adalah 1. Sistem campuran ada 3 macam, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Ketiga macam sistem campuran itu memiliki perbedaan satu sama lainnya. Kedua, untuk memisahkan zat-zat dalam campuran dapat dilakukan dengan cara filtrasi, kristalisasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Kemudian silakan mengerjakan soal-soal yang berada di Google Classroom. Dan pertemuan hari ini adalah pertemuan yang terakhir untuk materi bab 1 tentang materi dan perubahan. Selamat ketemu kembali di materi berikutnya ya, untuk bab 2 tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Terima kasih Haikal atas bantuannya. Dan anak-anakku sekalian yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat kembali minggu depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.